Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afafu anna ya karim. Sahabat kalam hati yang berbahagia dimanapun berada, kita sudah di dalam bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan. Supaya puasa kita berkualitas, mari kita semua kita tingkatkan kualitas ibadah kita, supaya puasa kita termasuk puasa yang paling tidak yang khas. Untuk mendapatkan tingkat puasa yang khas, intinya cuma satu, bagaimana kita bisa merawat hati. Nabi bersabda, ala wa inna fil jasad mudghah, idza sholahat sholahal jasad kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu, ala wahya qalbu. Ingat, sesungguhnya di dalam jasad ini ada sebuah daging, yang mana apabila daging itu baik, maka akan baik semuanya. Dan apabila daging itu rusak, maka yang lain juga rusak. Daging apa itu? Daging tersebut disebutkan wahya al-qalbu, adalah hati. Para sahabat kalam hati dimanapun berada yang berbahagia, Imam An-Nawawi dalam salah satu karyanya bahwa beliau menyebutkan hati ini seperti supir, dan anggota yang lainnya seperti penumpang. Sehingga kata supir mau diajak kemana, ya harus nurut apa kata supir. Begitu juga untuk membawa tangan yang benar, untuk membawa telinga yang benar, mata yang benar, perlu supir, yaitu adalah hati. Dan juga dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, juga disebutkan, disinggung dalam karyanya, menjaga hati ini seperti raja dan para prajuritnya, yang mana kalau sudah kata rajanya kita berperang, maka prajurit juga harus ikut berperang. Al-qalbu malikul a'dha wa hiya junudu wa tabi'atul lahu, fa idza fasadal malik fasadal aljudu kulluha. Hati adalah raja anggota badan, sedangkan anggota badan merupakan tentara yang selalu mengikutinya. Jika sang raja buruk, maka buruklah semuanya. Oleh karena itu, kita bagaimana bisa menjaga hati dalam setiap harinya, sehingga kualitas ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu ilmunya, sampai kapan puasa kita termasuk puasa yang saumul am, puasanya orang pada biasanya? Begitu-begitu saja, padahal setiap tahun puasa kita kerjakan, sedangkan kita hanya mendapatkan pangkat puasa pada umumnya, orang awam pada umumnya. Ya paling tidak kita kalau sudah tahu ilmunya, meningkat ke tingkatan puasa yang al-khusus, saumul khusus. Ya, bagaimana caranya? Ya kita harus pintar menjaga hati. Karena ketika sudah bisa menjaga hati, mulut, telinga, mata akan terkendali. Andai hati tidak bisa menjaga kepada mata, maka yang lainnya akan buruk. Oleh karenanya hati ini perlu asupan. Perlu asupan. Imam Al-Ghazali mengatakan, faskil islahi litaslubi jawarihuka wasolahuku yakunu bi mulazamatil muraqabah. Jadi
sibukkan hati ini dengan kebaikan. Sehingga ketika disibukkan dengan kebaikan, insya Allah anggota yang lainnya ini akan baik. Untuk menumbuhkan karakter yang baik itu perlu pembiasaan. Ma'asyiral muslimin, kalam hati dimanapun berada yang berbahagia. Karakter yang baik ini tentunya perlu pembiasaan. Pembiasaan itu mulai kita awali dari diri kita sendiri. Di antaranya apa? Ketika melihat keburukan seseorang, jangan pernah sampai diungkapkan kepada orang lain. Punya niatan, punya prinsip, saya yang tahu, saya tidak boleh mengumbar, tidak boleh mengungkapkan kepada lain, cukup saya dengan Allah yang tahu. Sehingga kalau sudah punya prinsip, saya tahu kejelekannya, insya Allah kalau tidak diumbar kepada yang lain, kejelekan kita juga ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang tidak bisa menjaga hati, diantaranya umpama tidak bisa menjaga hati sehingga mulut tidak bisa terkontrol, akan mengucapkan kejelekan orang lain yang dikatakan namanya ghibah. Ya, ghibah. Ghibah ini ngomongin seseorang, tidak ada orangnya. Andai yang diomongin ini mendengar, dia akan marah. Nah, di sini perlu kita jaga hati supaya tidak keluar kata-kata jelek itu kepada orang lain. Andai kita sudah melihat, ya cukup kita yang tahu saja. Sahabat kalam hati yang berbahagia, penting kita belajar ilmu menjaga hati ini supaya tindak tanduk kita untuk memperbaiki kebaikan kita itu sangat penting. Karena ilmu hati itu sangat penting. Kita jangan pernah bosan untuk belajar ilmu agama. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah ketaatan kita kepada Allah dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.